kalau ada orang yang sekarang sedang euforia dengan kata hijrah, lalu berkomitmen ketika dia mendapatkan hidayah, dia pengen hijrah, selalu saya sampaikan dan tekankan pertama kali, jaga pintu tengah surgamu ketika kamu hijrah. Yang lain pelan-pelan. Tapi untuk pintu tengahnya surga tidak boleh pelan-pelan, kecuali kamu harus berusaha semaksimal mungkin. Ya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui ini. Makanya ketika kita merapikan kualitas pada kehidupan kita, rapinya kualitas kehidupan kita itu tergantung bagaimana baktinya seorang anak kepada orang tuanya. Bahkan maaf loh, bukan hanya dalam masalah berbanding dengan kesolihan kita dan kesyukuran kita, bahkan berbaktinya kepada orang tua itu sangat tergantung bagaimana proses kemudahan kita di dalam kehidupan. Itu salah satunya tergantung bagaimana interaksi kita dengan orang tua kita. Makanya sampai Rasulullah SAW itu mengabarkan kepada kita, kebaikan yang dibalas oleh Allah 2 kali, itu adalah kebaikan kita kepada orang tua, dibalas di dunia dan dibalas lagi di akhirat. Sebagaimana kejahatan yang dibalas 2 kali itu adalah kejahatan kita kepada orang tua. Kita ini kalau sholat, bisa jadi balasannya bukan di dunia, Bapak dan Ibu dokter. Bisa jadi balasannya nanti ada yang di surga. Mungkin di dunianya banyak ujiannya, tapi balasan sholatnya kapan? Nanti ketika di surga. Mungkin kita haji dan umrah, mungkin ada yang dibalas di dunia, tapi ada yang balas di akhirat. Tapi khusus untuk satu amal, kata Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, khusus untuk satu amal, Allah itu akan membalasnya 2 kali. Apa amal yang Allah itu membalasnya sampai 2 kali? Yaitu adalah amal kita ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita. Dibalas di dunia, dibalas lagi di akhirat. Makanya sampai kemudian saya pernah membaca sebuah tulisan, kisah nyata ini, walaupun datang dari satu komunitas ya, saya tidak tahu beriman atau tidak, tapi patut untuk menjadi renungan. Ada orang Chinese yang kemudian menulis dalam pesan WA gitu, saya baca gitu, dan saya mengambil hikmahnya yang luar biasa, karena Islam itu hikmah diambil dari mana saja selama tidak bertentangan dengan kitabullah. Dia berkata, saya itu lihat gitu, teman saya itu saya bagi menjadi 2, kata penulis dalam pesan WA-nya. Saya bagi teman saya dan circle teman saya itu jadi 2. Ada teman saya yang sukses, ada teman yang saya yang tidak sukses. Sukses itu ukurannya tidak selalu materi, kata dia. Ketenangan dalam rumah tangganya, kerukunan dengan anak-anaknya. Itu saya katakan itu kategori sukses. Kadang-kadang yang tidak sukses itu apa? Terlibat judi, terlibat perempuan, musuhan sama anak, anaknya kena narkoba, itu tidak sukses. Lalu penulis ini berkata, saya datangin itu teman-teman yang menurut saya itu sukses dalam kehidupan pandangan saya secara subjektif. Saya datangin teman-teman yang menurut saya sukses. Saya cari benang merahnya mereka. Ternyata saya menemukan benang merah mereka itu satu. Mereka memuliakan ibunya dan bapaknya dan memperlakukan ibu dan bapaknya kayak raja. Hidup mereka kualitasnya kayak raja. Lalu saya kemudian pindah. Saya datangi teman-teman yang menurut saya kurang sukses. Kadang-kadang dia sukses bisnisnya, tapi anaknya masuk penjara karena narkoba, jadi bandar. Ada yang kena judi, ada yang kena perempuan, ada yang bertengkar, bla bla bla. Saya cari mereka, saya datangi mereka satu persatu. Saya cari benang merahnya, kenapa masalah mereka semacam itu. Dan ternyata saya mendapati benang merahnya itu adalah ternyata mereka memperlakukan orang tuanya kayak pembantu, sampai kualitas hidup mereka pun kayak pembantu. Masya Allah ya. Walaupun tulisan ini ditulis sama orang yang mungkin tidak mengenal iman, tapi tulisan ini hikmahnya besar yang tidak bertabrakan dengan kitabullah dan sunnah. Makanya kemudian kita dapatkan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kebaikan yang Allah segerakan 2 kali kebaikan kamu kepada orang tua. Jadi kalau ada dokter manapun, ada seorang ustadz manapun, ketika dia berbakti betul kepada ibu dan bapaknya, maka Allah akan membalasnya. Di dunia Allah akan balas, di akhiratnya pun akan Allah balas. Sebagaimana ketika ada anak yang dia durhaka kepada orang tua, maka Rasulullah mengatakan, babani maftuhani muajjalani uqubatuhuma fid dunya wal akhirah. Ada 2 dosa yang Allah hukum di dunia sebelum Allah hukum nanti kembali di akhirat. Apa 2 perkara yang Allah hukum di dunia dan Allah hukum kembali di akhirat? Rasulullah SAW menjawab dan berkata,
al-baghyu wal uquq, dolimnya kamu kepada manusia dan durhakamu kepada orang tua. Makanya sampai akhirnya kita dapati kan, pernah nggak kita jumpai, kadang-kadang kita lihat ada teman kita pintar, komunikasinya baik, circle-nya juga baik, link-nya juga baik, tapi ternyata standar hidupnya cuma di sini, yang harusnya pencapaiannya dia di sini. Dan kalau kita telusuri, kenapa dengan kualitas keistimewaan dan kelebihan yang dia miliki, standarnya cuma di sini yang dia dapatkan, harusnya dia lebih daripada standar yang dia dapatkan hari ini, kita pasti dapati. Biasanya itu karena dia tidak rapi hubungannya dengan orang tua. Siapapun yang tidak merapikan kualitas hidupnya dengan orang tua, Allah tidak ada hajat untuk merapikan kualitas hidupnya di dunia dan di akhirat. Ya. Makanya ibu-ibu, bagi para dokter wanita, kaum hawa gitu, kalau tiba-tiba ibu mendapati ada suaminya ngomong, ya Allah urusan saya kok nggak kelar-kelar gitu, ribet banget, nggak selesai-selesai gitu. Padahal ibu melihat suaminya itu sebenarnya memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Tapi kenapa masalah bertubi-tubi datang? Coba sebelum tidur ngobrol sama suaminya. Kapan terakhir nelpon ibu? Kapan terakhir ngajak bapak jalan-jalan? Kapan membuat mereka tersenyum dan ketawa? Karena jawaban dari pertanyaan yang sederhana ini akan menentukan bagaimana jawaban dari bertubi-tubinya kesulitan yang datang pada kehidupan kita. Saya ini di dalam lapangan dakwah banyak sekali mendapati curhatan orang-orang yang cerita nyata bagaimana mereka ketika memperbaiki kualitas hidup mereka bersama orang tua itu sangat mempengaruhi bagaimana kualitas kehidupan mereka. Ada seorang ikhwan yang asalnya dia agak jauh dari orang tuanya, setelah dekat dengan orang tuanya banyak urusan-urusan yang diselesaikan oleh Allah tanpa dia bisa menduga masalah itu akan selesai. Dan itu dimulai ketika dia memperbaiki hubungannya dengan orang tua. Ya, makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui betul. Demi Allah, kesolihan itu bukan hanya berbanding lurus dengan orang tua. Kesyukuran kita berbanding lurus dengan baktinya kita kepada orang tua. Hatta sampai kualitas hidup kita itu tergantung bagaimana kualitas kita bersama orang tua. Dan itu betul-betul nyata disampaikan di dalam kitabullah dan disampaikan dalam hadis. Makanya sampai-sampai kalau kita jumpai ya, tidaklah keribetan, tidaklah kesulitan, tidaklah musibah bertubi-tubi datang pada kehidupan seseorang kecuali satu, memburuknya hubungan dia dengan kedua orang tuanya. Seiring dengan memburuknya hubungan dia dengan orang tuanya, seiring itu pula Allah itu akan memburukkan kualitas hidupnya ketika tidak berkualitas hubungan dia dengan orang tuanya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita selalu melihat bahwasanya urusan surga yang kita minta, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, setiap kita berdoa kepada Allah, tidaklah engkau memohon surga kepada Allah kecuali pastikan surga yang kamu minta itu terkait kuat, koneksinya kuat dan tebal dengan kedudukan orang tua di hadapan kita. Dan siapapun yang telah mendapatkan ridho dari orang tuanya, keridhaan dari orang tua itu akan membuka pintu keberkahan dunia dan di akhirat. Perhatikan Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi Nabi memberikan testimoni. Uwais Al-Qarni itu sebaik-baik tabi'in. Apakah beliau berjihad? Tidak. Apakah sedekahnya banyak? Bukan. Apakah tahajudnya itu semalam suntuk? Bukan. Apakah hajinya berulang-ulang sampai ratusan kali dan puluhan kali? Bukan. Tapi seorang Uwais Al-Qarni sampai diberikan testimoni oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang luar biasa. Sampai-sampai kalau dia sudah mengangkat tangan, maka kemudian pintu langit tidak pernah tertutup kecuali membuka pintu langit itu. Kalau sudah Uwais Al-Qarni itu kemudian mengangkat tangannya karena kedudukan dia yang dekat dengan Allah, tidaklah posisi yang sangat dekat
dekat dia dengan Allah bukan karena urusan sedekahnya, bukan karena urusan taklimnya, bukan karena dia seorang ahlul ilmi dan ulama, bukan. Tapi seorang Uwais Al-Qarni begitu dekat dengan Allah sampai ketika kedua tangannya itu mempengaruhi pintu langit, sampai Allah bukakan pintu langit kalau dia sudah mengangkat tangan, sampai setingkat Umar bin Khattab yang lebih mulia, yang kemudian mulia setelah Abu Bakar, itu kemudian meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Tidaklah Uwais Al-Qarni semulia itu kecuali adalah satu: baktinya kepada ibu sampai ibunya menutup mata. Makanya inilah yang saya tadi katakan, dunia itu tidak akan pernah sama setelah kita memasukkan jasad ibu dan bapak kita ke perut bumi. Tidak akan pernah sama. Bukan hanya dunia, akhirat kita pun juga sudah berbeda jauh ketika kita sudah ditinggalkan ibu dan bapak kita. Makanya kualitas hidup kita itu tergantung bagaimana kualitas kita bersama orang tua.